Jumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang doktrin karismatik yang normatif. Pertanyaannya, mengapa perlu video khusus untuk membahas doktrin karismatik? Bagi beberapa orang hal ini tidak terlalu penting, sedangkan bagi yang lainnya terlalu rumit dan bersifat agak teknis. Tetapi pembahasan ini menjadi urgensi bagi kita karena signifikansinya sebagai pondasi untuk pembahasan-pembahasan dalam video-video selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan eksegesis Alkitab yang bertujuan untuk membuktikan bahwa doktrin karismatik itu sesungguhnya Alkitabiah. Profesor Arturo Arjulia III menuliskan, semua doktrin dan teologi beserta penerapannya haruslah merupakan hasil pemahaman literal, gramatikal, historikal, kontekstual, dan redemptif dari teks kitab suci. Setiap khotbah atau pengajaran yang terpisah dari komitmen a priori ini tidak memenuhi standar. Jadi pasal ini merupakan suatu keharusan dan tidak boleh. Jadi pembahasan ini merupakan suatu keharusan dan tidak akan dilewatkan. Alasan penting lainnya mengapa kita perlu membahas doktrin karismatik adalah karena tema ini merupakan salah satu bidang di mana karismatik paling banyak dikritik dan diserang oleh para oponan karismatik. Doktrin karismatik dianggap tidak alkitabiah dan didasarkan atas interpretasi yang asal-asalan. Karena itu pada kesempatan ini saya akan menyajikan doktrin karismatik yang normatif, yang saya ketahui dan saya akui sebagai seorang penganut karismatik. Signifikansi pembahasan ini adalah untuk menyajikan bahwa doktrin karismatik itu sesungguhnya Alkitabiah. Sebagai seorang penganut teologi Injili dan karismatik normatif, berikut ini ringkasan doktrin-doktrin Alkitab yang saya yakini dan pegang teguh hingga sekarang. Pada umumnya doktrin-doktrin ini juga diakui oleh hampir seluruh penganut karismatik. Memang ada beberapa bagian yang tidak sepakat, tetapi ketidaksepakatan itu bersifat non-esensial. Misalnya cara baptisan, sistem pemerintahan gereja, dan terkait kerajaan 1000 tahun eskatologis. Baik, kita mulai yang pertama, doktrin umum dan esensial yang diakui oleh karismatik. Yang pertama adalah doktrin tentang Alkitab atau bibliologi. Para penganut karismatik percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diinspirasikan tanpa salah dan adalah firman Allah yang berkuasa. Kami juga mengakui bahwa Alkitab adalah tanpa salah dan tanpa keliru dalam tulisan-tulisan aslinya. Tanpa kekeliruan dinapaskan oleh Allah dan merupakan otoritas yang sempurna dan tertinggi dalam hal iman dan perbuatan. Sekalipun tetap menggunakan kepribadian dari setiap individu manusia yang menulisnya, Roh Kudus mengawasi para penulis Alkitab untuk memastikan bahwa mereka menulis tepat seperti apa yang Dia ingin tuliskan tanpa salah atau mengurangi apapun. Itu terkait dengan doktrin Alkitab. Yang kedua, terkait dengan doktrin tentang Allah atau teologi proper. Para penganut karismatik percaya kepada Allah yang Esa, yang adalah pencipta dari segalanya, yang telah mengungkapkan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun, adalah satu di dalam keberadaan, esensi, dan kemuliaan. Allah adalah pencipta, kekal, tak terbatas, dan berdaulat. Allah Maha Tahu, Maha Ada, Maha Kuasa, dan tidak berubah. Allah itu kudus, benar, Allah itu kasih, penuh kasih karunia, penyayang, dan baik. Itu doktrin tentang Allah yang diakui oleh karismatik. Kepercayaan akan Trinitas ini merupakan salah satu alat untuk menilai suatu ajaran atau kelompok itu sesat atau tidak. Dalam konteks ini, karismatik tidak dapat dikatakan sesat karena mereka percaya dan berpegang teguh akan ajaran tentang Trinitas ini. Yaitu Allah yang Esa menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah sekarang yang ketiga, doktrin tentang Yesus Kristus atau Kristologi. Para penganut karismatik percaya akan keilahian Tuhan Yesus Kristus. Kami juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi dalam rupa manusia. Gambar wujud Allah yang tanpa berhenti menjadi Allah.
telah menjadi manusia supaya ia dapat menyatakan siapakah Allah itu dan menyediakan jalan keselamatan bagi umat manusia. Kami percaya bahwa Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria, bahwa dialah Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, bahwa dia hidup secara sempurna dan tanpa dosa, bahwa segala pengajarannya benar adanya. Kami juga percaya bahwa Kristus mati di atas kayu salib untuk segenap manusia sebagai kurban yang menggantikan. Kami juga percaya bahwa kematiannya cukup untuk menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang menerima dia sebagai juru selamat. Dan bahwa itu dibuktikan dengan kebangkitannya secara harafiah dan secara fisik dari antara orang mati. Kami juga percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus naik ke surga dan dalam tubuh kemuliaan dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar dan pembela kita. Sedikit catatan bahwa pengakuan ini juga sama dengan pengakuan Protestan konservatif maupun ortodoksi. Sekarang yang keempat, doktrin tentang Roh Kudus atau pneumatologi. Para penganut karismatik percaya akan keilahian dan kepribadian Roh Kudus. Roh Kudus melahirkan kembali orang-orang berdosa yang percaya pada Kristus dan mendiami orang-orang percaya tersebut. Melalui dia, Kristus membaptis semua orang percaya sebagai anggota-anggota tubuhnya. Melalui dia, Allah Bapa memeteraikan jaminan keselamatan orang-orang percaya pada hari penyelamatan. Roh Kudus adalah pengajar ilahi yang menerangi hati dan pikiran orang-orang percaya saat mereka mempelajari firman Allah. Para penganut karismatik percaya bahwa Roh Kudus berdaulat penuh dalam membagikan karunia-karunia roh. Kami juga percaya bahwa karunia-karunia ajaib Roh Kudus masih terus berfungsi dengan kadar yang sama dengan saat gereja baru saja berkembang. Itu tentang doktrin Roh Kudus. Sekarang doktrin tentang malaikat dan setan-setan atau angelologi dan demonologi. Para penganut karismatik percaya pada realitas keberadaan dan kepribadian dari malaikat-malaikat. Mereka percaya bahwa Allah menciptakan para malaikat untuk menjadi pelayan dan utusannya. Kami juga mengakui keberadaan dan kepribadian dari iblis dan setan-setan. Iblis adalah malaikat yang jatuh yang memimpin sekelompok malaikat untuk memberontak melawan Allah. Iblis adalah musuh besar Allah dan manusia. Dan setan-setan adalah para hambanya dalam kejahatan. Iblis dan para setan akan dihukum secara kekal dalam lautan api pada penghakiman terakhir. Itu mengenai doktrin para malaikat dan setan-setan. Sekarang yang keenam, doktrin tentang manusia atau antropologi. Para penganut karismatik percaya bahwa umat manusia ada karena ciptaan langsung Allah dan bahwa manusia diciptakan secara unik dalam gambar dan rupa Allah. Kami mengakui bahwa semua umat manusia karena kejatuhan Adam telah mewarisi natur dosa dan bahwa semua orang memilih untuk berdosa dan bahwa dosa adalah suatu kekejian di hadapan Allah. Umat manusia sama sekali tidak berdaya untuk mengatasi kejatuhan dan dosa ini. Pengakuan karismatik tentang doktrin manusia. Yang ketujuh, doktrin tentang keselamatan atau soteriologi. Para penganut karismatik percaya bahwa keselamatan adalah anugerah Allah melalui iman kepada karya Yesus Kristus yang telah diselesaikan di atas kayu salib. Kematian Kristus menyelesaikan pembenaran melalui iman dan penebusan dari dosa. Kristus mati menggantikan kita dan menanggung dosa-dosa kita dalam dirinya. Kami mengakui bahwa keselamatan diterima hanya karena anugerah melalui iman di dalam Kristus. Perbuatan baik dan ketaatan adalah hasil dari keselamatan, bukan sebagai syarat untuk keselamatan. Karena keagungan, kecukupan, dan kesempurnaan dari pengorbanan Kristus, semua yang telah benar-benar menerima Kristus sebagai juru selamat terjamin keselamatannya secara kekal, dipelihara dengan kuasa Allah, dijamin dan dimeteraikan dalam Kristus untuk selamanya. Sebagaimana keselamatan bukan hasil dari perbuatan baik, demikian pula keselamatan tidak dipertahankan dengan berbuat baik. Perbuatan baik dan hidup yang berubah adalah hasil yang tak terelakkan dari keselamatan. Itu tadi doktrin tentang keselamatan atau soteriologi. Sekarang yang kedelapan, doktrin tentang gereja atau eklesiologi. Para penganut karismatik percaya bahwa gereja, tubuh Kristus, adalah organisme rohani yang terdiri dari semua orang-orang percaya pada zaman ini.
Kami juga mengakui ketetapan-ketetapan mengenai baptisan air bagi orang-orang percaya sebagai kesaksian bagi Kristus dan untuk mengidentifikasi diri dengannya, dan perjamuan kudus untuk mengingat kematian Kristus dan pencurahan darahnya. Melalui gereja, orang-orang percaya dapat untuk taat kepada Tuhan dan menyaksikan iman mereka kepada Kristus sebagai juru selamat dan menghormati Dia dengan hidup suci. Kami percaya pada amanat agung sebagai misi utama dari gereja adalah kewajiban semua orang percaya untuk bersaksi melalui kata-kata dan hidup untuk kebenaran firman Allah. Injil kasih karunia Allah harus diberitakan di seluruh dunia. Itu tadi doktrin tentang gereja atau eklesiologi. Sekarang yang ke-9, doktrin tentang hal-hal yang akan datang atau eskatologi. Para penganut karismatik percaya pada pengharapan agung kedatangan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi dan segera untuk mengangkat orang-orang kudusnya. Kami mengakui akan kembalinya Kristus ke dunia secara kelihatan dan secara fisik bersama dengan orang-orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun yang dijanjikan. Para penganut karismatik percaya pada kebangkitan tubuh dari semua orang-orang kudus untuk mendapatkan sukacita dan kebahagiaan kekal di bumi yang baru, dan orang-orang jahat untuk hukuman yang kekal dalam lautan api. Kami mengakui bahwa jiwa orang-orang percaya pada saat kematian meninggalkan tubuh dan pergi bersama dengan Tuhan, di mana mereka menantikan saat kebangkitan mereka ketika roh, jiwa, dan tubuh akan dipersatukan kembali untuk dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa jiwa orang-orang yang tidak percaya pada saat kematian tetap sadar dalam penderitaan sampai pada kebangkitan mereka, ketika dengan tubuh dan jiwa yang sudah dipersatukan kembali, mereka akan berdiri di hadapan tahta putih penghakiman dan akan dibuang ke dalam lautan api untuk menderita hukuman untuk selama-lamanya. Sebagai catatan, kebanyakan karismatik adalah premilenialisme dalam eskatologi. Tetapi penganut karismatik dari Protestan Calvinik kebanyakan amilenialisme dan postmilenialis dalam eskatologinya mengenai milenial atau kerajaan 1000 tahun. Tetapi ini bukan wilayah isu teologis esensial seperti Tritunggal dan pribadi Kristus, di mana mereka sepakat di dalam hal itu. Lagi pula prinsip pemersatu gerakan karismatik itu bersifat pneumatologis, yaitu keyakinan akan eksistensi karunia-karunia Roh Kudus di dalam dan melalui gereja hingga Kristus datang kembali. Penganut-penganut karismatik dari berbagai ragam denominasi bisa saja tidak sepakat di dalam beberapa hal yang tidak esensial. Tetapi dalam hal karunia-karunia Roh Kudus dan eksistensinya, mereka sepakat karena prinsip itulah yang bersifat pneumatologis yang mempersatukan gerakan karismatik ini. Itu tadi tentang doktrin utama esensial yang diakui oleh karismatik. Jika diperhatikan, pada umumnya ajaran doktrin yang diakui oleh karismatik di atas compatible atau selaras dengan ajaran dan keyakinan Protestan ortodoksi dan Injil konservatif, serta gereja-gereja arus utama lainnya. Walaupun demikian, ada ciri-ciri karismatik yang membedakannya dari gerakan-gerakan lainnya, yaitu penekanannya yang khusus terhadap hal-hal seperti karunia-karunia rohani masih bermanifestasi sampai saat ini, pujian penyembahan dalam ibadah yang selebratif dan ekspresi, keyakinan pada manfaat doa pribadi dan doa syafaat, penekanan pada penginjilan dan misi, keyakinan pada Allah masih berbicara hari ini, dan keyakinan akan kuasa rohani bagi kehidupan dan pelayanan di dalam dan melalui tubuh Kristus. Tentu saja, selain 6 karakteristik tersebut, ada ciri-ciri lain, tetapi dalam pengamatan saya, 6 hal ini secara umum merupakan representatif dari ajaran dan praktek karismatik. Berikut ini penjelasan dari 6 karakteristik karismatik tersebut yang membedakannya dari gerakan lainnya. Yang pertama, karunia-karunia rohani masih berlangsung sampai saat ini. Para penganut karismatik percaya bahwa karunia-karunia rohani atau karismata seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat yang ke-11, pasal 5 ayat yang ke-15 dan 16, pasal 6 ayat yang ke-23, dan pasal 11 ayat yang ke-29. 1 Korintus pasal 1 ayat 7, pasal 7 ayat 7, pasal 12 ayat 4, 9, 28, 30, 31. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-11, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-14, 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Bahwa karunia-karunia atau karismata itu bukan hanya berlaku bagi gereja di masa lalu, tetapi juga untuk gereja masa kini. Karunia-karunia rohani ini harus menjadi bagian dari gereja
dan bekerja di dalam gereja melalui gereja hingga Kristus datang kembali. Pengakuan akan eksistensi dan keberlangsungan karismata ini telah dianggap sebagai sine qua non atau syarat utama gerakan karismatik. Sekarang yang kedua, karakteristik yang kedua adalah pujian dan penyembahan dalam ibadah yang bersifat selebratif dan ekspresif. Ciri-ciri ini terlihat hampir di setiap ibadah karismatik. Ibadah yang selebratif dan ekspresif, pujian yang bersemangat, dan penyembahan yang mengalir dari lubuk hati. Dasar teologis dari pujian dan penyembahan ini ditemukan dalam tata ibadah di kemah Daud, 1 Tawarik pasal 3 sampai pasal 16, 2 Samuel pasal 6 ayat 17 sampai 19, yang dinyatakan dalam kitab Mazmur dan diteguhkan dalam perjanjian baru sebagaimana tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 yang mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pujian dan penyembahan dalam liturgi ibadah Daud bersifat selebratif dan ekspresif, seperti bertepuk tangan, bersorak-sorai, berseru-seru, menyanyi, menari, mengangkat tangan, bersujud, berlutut, dan disertai iring-iringan musik. Ibadah seperti ini dilakukan dengan tertib, teratur, dan tidak kacau. Karena tema pujian dan penyembahan yang selebratif dan ekspresif ini sangat penting dalam ibadah karismatik, maka dalam kesempatan lain saya akan membahas secara luas dengan menunjukkan dasar-dasar Alkitabiah dan teologis dari kebenaran ibadah yang selebratif dan ekspresif ini. Sekarang karakteristik yang ketiga, doa pribadi dan doa syafaat. Karismatik percaya bahwa doa pribadi dan doa bersama mutlak diperlukan jika gereja ingin bertumbuh. Karismatik melihat bahwa gereja perjanjian baru dilahirkan dalam doa dan terus bertekun dalam doa dan melakukan setiap aktivitas dan pelayanan di dalam doa. Karismatik percaya bahwa gereja, yaitu tubuh Kristus, adalah rumah doa bagi segala bangsa. Dengan demikian, doa harus menjadi fokus utama bagi semua gereja sehingga pemberitaan firman dan semua pelayanan lainnya mengalir dari urapan dan kuasa Roh Kudus. Kata Yesus bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam pola perjanjian baru seperti dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 24 sampai 31 berkaitan dengan pola hidup jemaat mula-mula yang sangat karismatik. Sekarang karakteristik yang keempat, yaitu penekanan karismatik pada penginjilan dan misi. Karismatik menekankan pentingnya amanat agung Kristus sebagai misi gereja. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus adalah misi gereja yang merupakan kesinambungan dari misi Yesus Kristus. Ciri gereja perjanjian baru adalah misioner, itu gereja yang mengemban amanat agung Tuhan Yesus Kristus dan menekankan pentingnya menjadikan semua bangsa murid Kristus. Karismatik telah membantu membangkitkan kembali semangat untuk melaksanakan misi dan penginjilan dengan efektif. Roh Kudus yang memberi kuasa memampukan orang-orang percaya sehingga dengan keberanian yang baru berbicara kepada orang lain tentang Yesus Kristus di dalam kesaksian dan pemberitaan Injil. Karakteristik yang kelima, keyakinan bahwa Allah masih berbicara hari ini. Karismatik mengakui bahwa Allah masih berbicara hari ini kepada umatnya, baik sebagai pribadi maupun persekutuan. Tetapi saat mengakui hal ini, maka karismatik bukan bermaksud menggantikan Alkitab dengan wahyu yang baru seperti yang dituduhkan oleh para oponan karismatik. Karismatik meyakini bahwa Tuhan tidak hanya menuntun melalui Alkitab, tetapi juga berkomunikasi dan menuntun orang-orang melalui pembicaraan atau dengan berbagai cara, sama langsungnya dan seringnya seperti pada zaman rasul-rasul. Faktanya, meskipun bukan dalam rangka menciptakan Alkitab baru, Roh Kudus masih terus berbicara sampai sekarang. Ketika mengatakan atau mengajarkan bahwa Allah masih berbicara saat ini, penganut karismatik tidak pernah menganggap apa yang mereka dengar atau yang didengar oleh orang lain itu sejajar dengan Alkitab. Karismatik mengakui bahwa apa yang Allah bicarakan kepada kita, sekalipun mungkin tidak tertulis sama Alkitab, tetapi tidak menyimpang atau tidak kontradiksi, tidak bertentangan dengan Alkitab.
selama itu bertentangan dengan Alkitab, maka itu bukanlah berasal dari Allah. Jadi hingga saat ini saya sebagai seorang teolog Protestan karismatik masih tetap meyakini bahwa wahyu Allah yang dinyatakan dalam gereja saat ini bukan untuk menambahkan Alkitab baru atau otoritas dari wahyu tersebut melebihi Alkitab. Justru pernyataan-pernyataan itu diuji sesuai kebenaran Alkitab. Saya tetap memegang keyakinan bahwa setelah Konsili Kartago pada tahun 397 Masehi, bahwa kanon Alkitab telah dianggap selesai dan ditutup. Artinya apa? Alkitab telah final. Tidak ada lagi penambahan kitab-kitab atau buku-buku yang baru yang setara dengan Alkitab. Dan Alkitab itu final menjadi otoritas tertinggi dalam hal iman dan perilaku gereja dan orang percaya. Tapi ini bukan berarti Allah berhenti berbicara. Allah masih tetap berbicara. Terkait dengan hal ini, dalam video yang lain saya akan memberikan pembahasan yang lebih mendalam, sehingga apa yang kami percayai bahwa Allah masih berbicara ini tidak disalahpahami sebagai wahyu baru atau pengganti Alkitab. Jadi kami yakin bahwa tidak ada lagi buku-buku yang ditulis setingkat dengan Alkitab aslinya dalam hal pewahyuan dan inspirasi Allah. Tetapi pewahyuan Allah itu sendiri masih tetap dinyatakan sampai hari ini, atau dengan kata lain, Allah masih mewahyukan dirinya sampai hari ini. Pewahyuan ini diantaranya melalui Alkitab, melalui gereja, dan melalui mujizat-mujizat untuk meneguhkan pemberitaan Injil. Itu karakteristik yang kelima. Sekarang karakteristik yang terakhir, yang keenam, yang membedakan karismatik dari gerakan lainnya. Kuasa rohani. Kuasa rohani merupakan unsur yang mendasari seluruh aspek pandangan dan praktik gerakan karismatik. Kuasa Roh Kudus berupa kemampuan memuji Allah, menginjili, kemampuan untuk melakukan mujizat dan kesembuhan, mengusir setan-setan, serta mendemonstrasikan kebenaran roh. Jadi karismatik tidak menganggap itu adalah kemampuan mereka perorangan, tetapi itu adalah kemampuan dari Roh Kudus. Menurut kehendaknya yang berdaulat, semua itu bisa terjadi dan bisa terlaksana. Karismatik tidak hanya percaya pada karya-karya Roh Kudus, tetapi mereka secara teratur mengundang Roh Kudus di tengah-tengah mereka guna membawa kuasa adikodrati. Karena itu, melihat hal-hal seperti mujizat kesembuhan, jamahan kuasa Roh Kudus, pengusiran roh jahat, peperangan rohani, nubuat dan profetik, doa konser dan syafaat merupakan hal-hal yang umum dan biasa di dalam aktivitas pelayanan dan ibadah karismatik. Karismatik percaya bahwa kuasa Roh Kudus membuka jalan bagi penerapan kebenaran. Memang di dalam penerapan karya-karya rohani ini ada beberapa orang atau kelompok-kelompok tertentu yang dalam tanda petik bablas. Tetapi ini tidak berarti sesat. Karena itu karismatik normatif kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab, agar semua itu dijalankan menurut kedaulatan Allah untuk membangun tubuh Kristus, dilaksanakan dengan tertib dan teratur. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.